Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News. Kali ini kita beralih ke informasi lainnya. KMP Tunu Pratama Jaya semalam tenggelam di Selat Bali. Untuk mengetahui perkembangan terkini terkait pencarian penumpang kapal KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam, kita terhubung dengan kontributor Metro TV Andi Himawan di Banyuwangi, Jawa Timur. Andi, selamat siang. Bagaimana situasi terkini di sana? Selamat siang. Selamat siang. Ya, Andi silakan. Halo. Ya, dapat kami laporkan bahwa di Pelabuhan Ketapang hari ini masih tetap ramai, lancar, dan di pos SAR tim gabungan di Pelabuhan Ketapang masih ramai, didatangi oleh keluarga-keluarga korban KMP Tunu Pratama Jaya. Sementara kami laporkan bahwa untuk korban selamat yang ditemukan sekarang berjumlah 31 orang, terdiri dari 29 penumpang dan 2 kru kapal. Untuk 2 kru kapal sudah teridentifikasi, yaitu bernama Sandi dan Riko Rafsanjani. Sementara untuk korban yang selamat sekarang berada di ASDW Pelabuhan Gilimanuk. Sementara untuk korban meninggal berjumlah 4 orang, salah satunya terdiri dari 2 laki-laki dan 2 perempuan. Salah satunya adalah penjaga kantin kapal KMP Tunu Pratama Jaya. Dapat kami laporkan bahwa kondisi penumpang yang selamat sekarang memang dibawa di Pelabuhan Gilimanuk, Denpasar, Bali. Sementara untuk korban meninggal langsung dibawa ke RSUD Jemberana, Bali. Demikian. Baik, Andi, dari kondisi atau situasi tempat Anda berada di sekarang, apa yang sedang dilakukan oleh tim SAR? Apakah siang hari ini proses pencarian dari titik Anda berada ini terus dilakukan atau ini lebih fokus kepada titik yang berada di Bali? Dapat kami laporkan tadi dari Kepala Basarnas Surabaya menjelaskan bahwa untuk pencarian sekarang diarahkan jarak 3 mil dari area pelabuhan atau dari TKP, dan dikerahkan sekitar ada 10 armada kapal untuk melakukan pencarian hari ini. Dan pihak Basarnas Surabaya juga akan mengerahkan armada kapalnya, dan juga dari Basarnas Bali juga mengerahkan armada kapalnya. Dan dapat informasi pula nanti ada bantuan sebuah helikopter untuk pantauan dari atas. Namun untuk kondisi cuaca sekarang di Pelabuhan Ketapang sedang mendung, namun tidak terlalu berawan, dan kondisi cuaca baik untuk melakukan proses pencarian. Oke, berarti untuk siang hari ini operasi pencarian ini bisa dilaksanakan karena cuaca mendukung, begitu ya Andi ya? Betul, pencarian terus dilakukan karena hari ini cuaca mendukung. Jadi 10 kapal yang dikerahkan tadi, 2 KRI dari TNI Angkatan Laut, 2 kapal dari kepolisian dari Polairut, terus 2 kapal dari perusahaan KMP Tunu Pratama Jaya, dan 2 kapal dari Kesabandaran, dan 1 takbut, begitu. Oke, Andi, untuk lokasi kapal tenggelam ini sebenarnya berada di mana, Andi? Kalau lokasi kapal tenggelam ini tepatnya ada di perbatasan di Selat Bali antara Pelabuhan Ketapang dengan Pelabuhan Gilimanuk. Jadi berada di tengah-tengah, begitu. Berdasarkan informasi dari Basarnas kemarin.
Oke, nah sedangkan untuk KMP Tunu sendiri ini kapal apa Andi? Apakah memang ini feri yang biasa digunakan untuk lalu lintas antara dua pulau? Ini merupakan milik pemerintah atau seperti apa? Oh. Sementara untuk kapal Tunu Pratama Jaya adalah milik swasta, bukan milik BUMN atau milik ASDP. Jadi ini murni milik swasta. Oke. Dan ini biasa digunakan untuk penyeberangan bolak-balik begitu ya Andi ya? Betul, ini kapal KMP Tunu Pratama Jaya adalah kapal yang biasa melayani penyeberangan Jawa Bali, namun dia operasinya berada di SMA atau di dermaga pelabuhan barang. Oke, baik. Andi, kalau kita mendengar dari informasi sementara bahwa ada dampak cuaca yang mengakibatkan kapal juga tenggelam gitu. Sebenarnya bisa digambarkan kalau untuk Anda dan juga warga yang biasa bolak-balik antara Bali dan juga Banyuwangi ini, sebenarnya ketika cuaca buruk itu kondisi ombak seperti apa di sana, Andi? Apakah memang sebegitu besarnya sehingga sering berdampak pada kecelakaan yang terjadi di sana? Seperti berdasarkan info dari BMKG setiap tahunnya bahwa untuk fenomena di Selat Bali ada fenomena unik pada mulai bulan Juli sampai Agustus. Selat Bali ini terjadi fenomena cuaca yang unik, yaitu terjadi gelombang tinggi, angin kencang. Jadi setiap tahun kalau mulai bulan Juni hingga Agustus itu agak ada fenomena cuaca yang unik tersendiri berada di Selat Bali, baik itu berupa gelombang tinggi, angin kencang maupun turun hujan menyebabkan kabut. Namun yang berbahaya di Selat Bali adalah arusnya di Selat Bali itu semakin kuat, arusnya kuat, gitu. Oke, jadi ini yang kemudian sering menjadi atau berkontribusi ya terhadap kondisi yang ada di sana. Andi, apakah kita bisa sebutkan bahwa memang sering atau rawan terjadi kecelakaan laut di jalur ini? Kalau untuk kecelakaan laut ya berdasarkan data kami selama bertugas di sini memang kerap kali terjadi kapal tenggelam dengan fenomena seperti ini. Itu namun kita tidak bisa memastikan bahwa faktor cuaca yang menentukan, karena keberadaan kapal kemarin ada kabar bahwa terjadi kebocoran pada bagian mesin. Namun ini baru kabar dari salah satu penumpang yang berteriak-teriak menyebabkan tenggelamnya kapal Tunu Pratama Jaya ini. Oke, Anda sempat bertemu dengan korban yang kemudian diselamatkan hari ini, Andi? Ya, saya berapa kali tadi bertemu dengan kebetulan dua keluarga, yang satu Bapak Bayaki dari Kecamatan Belimbing Sari, Banyuwangi. Beliaunya datang ke sini mengabarkan bahwa anaknya yang kru ABK kapal selamat, yaitu yang bernama Riko. Terus yang satu lagi warga Banyuwangi dari Wongsorejo juga datang ke sini mengabarkan bahwa anaknya ikut kapal ini tapi belum tahu keberadaan. Tapi setelah melihat data yang terpampang di pos SAR tim gabungan ini, namanya ada, yaitu Ibnu Farid. Maka keluarga yang keluarga selamat itu merasa bersyukur dan senang. Oke, Andi, bagaimana kondisi para korban yang selamat yang Anda lihat? Apa yang terjadi oleh mereka? Pingsankah atau luka-lukakah? Kalau untuk kondisi penumpang yang selamat tadi, yang berdasarkan dari press release dari Basarnas, dari Kepala Basarnas Surabaya. Halo, Andi, suara Anda terputus. Menerangkan bahwa kondisi atau lemas dan rata-rata tetap menggunakan life jacket.
dan rata-rata mereka terdampar di pinggiran pantai sekitar Gilimanuk. Begitu. Baik, baik. Baik, Andi, nanti kami akan kembali ke Anda. Untuk sementara kami mengucapkan terima kasih dan pemirsa, kami akan menyapa Kepala Basarnas Surabaya, ada Pak Nanang. Pak Nanang, selamat siang. Ya, selamat siang, Mas. Ya, Pak Nanang, informasi dari tim kami yang di lapangan bahwa hari ini cuaca cukup baik untuk membantu atau juga membuat kondusif operasi penyelamatan. Bagaimana situasi di lapangan, Pak? Pak Nanang? Pak Nanang, maaf, sepertinya masih di mute audionya, Pak. Kami belum bisa mendengar suara Anda. Oh, baik, Ya, baik. silakan, Pak. Apakah Ya, sudah silakan, terdengar? Pak. Sudah. Oh, baik. Ya, dari tadi pagi memang kondisi cuaca cukup membaik ya, cukup membaik. Jadi kami pun bisa melaksanakan pencarian dengan lebih efektif karena memang gelombang juga tidak seperti awal kejadian dan juga arus juga cukup kondusif, tidak terlalu deras sehingga bisa lebih optimal untuk melakukan pencarian. Oke, Pak Nanang, ada jeda beberapa jam ini sejak informasi bahwa ada laporan distress call-nya sampai kemudian pagi ini di deploy tim yang ke lapangan. Apa strategi kemudian yang dijalankan hari ini, Pak? Maksudnya distress gimana ya? Ya, untuk pagi sampai siang hari ini, Pak Nanang, bagaimana strategi tim yang di lapangan? Oh, maksudnya itu. Baik. Dari tadi pagi memang kita melaksanakan pencarian dengan berpatokan pada titik lokasi kejadian, kemudian kita menarik dengan 6 nautical mil dari radius titik melingkar ya, radius 6 nautical mil dari lokasi kejadian kapal itu tenggelam. Nah, kemudian kami melakukan pencarian dan pencarian itu sebagian besar atau hampir semuanya ditemukan di wilayah perairan Gilimanuk. Oke, baik. Kita sangat berharap operasi pencarian di siang hari ini bisa terlaksana dengan baik begitu. Pak Nanang, terima kasih Pak untuk informasinya di siang hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.